Maka Tuhan itu manifestasinya disebut manikem. Itu kayak mani jenengan, kan warnanya putih, itu sifatnya suci, warnanya kayak Casper ya. Transparan. Nah itu kan penggambaran hal ini kan, makanya kan bentuknya sperma kan kayak gini toh mas, dasarnya ya ada ekornya gitu kan, uget-uget. Nah itu kan sudah menjadi, ini makro sama mikro itu sama, cerminan. Kita punya Sang Maha Cipta ada di sini, ya kan mas. Makanya ini jagat makro ada black hole, kita ada black hole nih. Black hole itu bentuknya kayak telinga. Ya di black hole itu di sana kayak ada kendangan gede, penerima frekuensi. Semesta itu punya alat untuk menerima frekuensi yang namanya genderang semesta. Ya sama aja kayak gini. Ini untuk menerima frekuensi suara. Makanya suara itu kayak suara gong. Hong. Artinya kosong. Jagat kosong. Frekuensi jagat kosong itu semesta suaranya seperti itu. Kayak gong itu ada luar negeri ada ya. Gong yang gong semesta yang digesek ini berbunyi. Orang Jawa doanya wilaheng gawe namastu namasidam sekarang bono langgeng. Nah itu kan. Nah makanya dibilang Sang Yang Toyo, akhirnya dadi toyo. Tirta keabadian. Nah, makanya ada nul. Ya sudah disimbolkan di dalam jari kita, berbentuknya kayak tetesan air. Nah ada ini kosong, mesti gini loh bentuknya kan kayak ini, tetesan air mata, tetesan air amarta gitu kan. Mas Tinus, istilah Sang Hyang Taya Nah Sang Hyang Taya itu sendiri apakah bisa disebut sebagai Tuhan yang tertinggi maksudnya? Ya Tuhan kan yang wujud, ya taya, kosong, jagat kosong. Makanya orang Jawa mengajarkan suwung. Suwung itu bukan berarti kita tidak mikir apa-apa, tapi kita mengesampingkan segala keinginan dunia. Ini kan memori ya mas. Di sini kan memori, ini pineal, ini otak kecil untuk keseimbangan. Sama aja ini Brahma, Wisnu, Brahma, Wisnu, Siwa. Makanya Siwa kan disimbolkan mata ketiga di sini. Makanya Brahma kepala tiga, bahwa kehidupan ini ada triloka, jagat tengah, jagat bawah, jagat atas. Semua kehidupan tertampung di sini memorinya. Nah ini keseimbangan, maka simbolnya Wisnu. Makanya kan Nenggon Wisnu kan disimbolkan ular ini untuk keseimbangan. Simbol keseimbangan ular itu. Ini kan. Kalau yang saya tahu kan kepercayaan Jawa kuno dulu kan ya istilahnya kapitayan itu ya mas. Nah itu ada hubungannya dengan Sang Hyang Taya itu tadi. Iya. Kapitayan itu kan sebenarnya bahasa Indonesianya kepercayaan. Lu agama Islam Katolik itu juga kapitayan. Akhirnya kapitayan itu dijadikan merek untuk orang Jawa. Iya kan? Kalau orang Jawa itu ya modal percaya harus yang kayak akarya jagat. Iya kan? Bilangnya akarya jagat. Yang membuat ya Sang Hyang Taya dari keajaibannya melalui butiran yang namanya Tirta Amarta. Tuh. Jadi memang berarti awal kehidupan itu ya dari Tirta Amarta itu tadi. Jadi nanti sampai terbentuknya Adam. Nah ini yang menarik ini. Kalau menurut perspektif panjenengan, Adam dan Hawa itu apakah memang manusia pertama atau jenengan ada pandangan yang lain?
Mungkin di Al-Quran tulisan Adam ada nggak? Hawa gitu. Kayaknya nggak ada ya Mas ya? Enak lah Mas. Ini kitab loh. Mas Toib. Nggak ada kayaknya. Nah sebenarnya ya Adam dan Hawa itu diambil dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa. Iya. Namanya Adam itu artinya adem, dingin. Adam sama dengan bahasa Jawa ini apa? Artinya adem. Adem itu artinya bahasa Indonesianya dingin. Ya kan. Terus Hawa itu kalau di bahasa Jawa kan hawa. Hawa itu panas, bukan suhu. Hawa itu panas. Makanya ada enak istilah, wih jumarake hawa. Nah, ya. Nafsu itu maksudnya? Enggak, panas, energi panas. Dan Adam itu energi dingin. Makanya ada tercipta malaikat dan iblis. Nanti itu makanya protonnya sifatnya dingin, elektron sifatnya panas. Dan Adam itu elektron, proton itu adalah hawa, suhu panas. Nah dari pencampuran hawa dan panas ini kan butuh keseimbangan yang namanya neutron atau sifatnya netral. Yang sifatnya dari unsur Tuhan itu yang sifatnya manikem, penetral, sifatnya suci. Karena suci itu bukan lebih, tidak juga tidak kurang, tapi sifatnya tengah-tengah, netral. Itu yang dibilang suci. Bersih ora bersih banget. Karena kan unsur alam itu dinginnya dingin sekali, bisa membeku loh. Ya kan. Kalau panas panas sekali. Berarti Adam dan Hawa itu unsur bukan dingin dan panas. Bukan sebagai sosok ya? Bukan. Itu yaitu tadi artinya Adam. Itu adem, itu sifat proton. Kalau bahasa ilmiahnya ya. Hawa itu kan panas, elektron. Dari panas 50% panas, 50% dingin akan hangat. Lah, kita hidup di dunia ini hangat. Kalau tahu dinginnya sesungguhnya ning kutub kalau Mas. Iso urip ning kutub. Itu pun dinginnya itu nggak seberapanya dari dinginnya semesta. Maka harus diimbangi dengan panas. Hawa. Ya. Sama halnya kalau di dalam pewayangan Hawa itu disebutnya Siti Kowo. Siti ini lemah, Kowo ini kawah, artinya tanah yang panas. Lahari. Ya, nah, dari perbumi yang panas ini, di permukaan ini hangat karena ada unsur dingin dari udara. Panjenengan nek panas tok ning bumi, ning udara tanpa ada unsur dingin, apa kuatnya Mas urip ning donya? Ya kan? Dari ada pencampuran dinginnya udara dan panasnya bumi ini menyatu, akhirnya lah tercipta kehidupan. Itu secara makro. Dan itu ada Hawa itu di dalam diri kita ada proton dan elektron. Dan penyatuan dari kesatuan proton, elektron dan neutron terciptalah atom. Ya kan? Dari atom ini menciptakan unsur sel, apa unsur materi yang terbentuk dari 4 unsur alam: air, tanah, angin, api, udara. Dan satu unsurnya unsur cahaya. Unsur non fisiknya cahaya, unsur fisiknya 4 unsur alam. Dan ini digabungkan jadi satu. Maka terciptalah kita manusia. Makanya di dalam Jawa ada istilah mogo botongo, antara sukmo karo rogo ki manunggal. Dan sukma itu apa? Sukma itu perwujudan non fisik dari tubuh ini. Makanya jenengan waktu kecil umur 5 tahun, sukmanya gede nih sama. Sebesarnya itu, jadi kayak fotokopinya. Ketika dewasa ya sukmanya view-nya secara non fisik sama. Makanya kan kayak ada, misalkan ini cahaya ini pasti ada pantulannya yang berbentuknya sama. Ya, sama halnya kehidupan ini. Energinya. Tapi pacarannya ini yang disebut jiwa. Ya.
Nah karena orang bingung tuh, sukmo sing ndi, nyawa sing ndi, sing roh sing ndi kan gitu kan. Roh itu dari rasa, yang bisa merasakan. Tugasnya masing-masing. Kalau sukmo itu perwujudan secara view-nya dari non fisiknya dari fisik itu. Kalau jiwa pancarannya. Kalau nyawa itu energinya. Siap. Baru kali ini loh ada jadi, apa? Adam dan Hawa. Makanya kan terjadi ledakan dari itu. Makanya kan dalam penciptaan manusia kan ada unsur bopo lan ibu. Maka bopo angkoso itu sifatnya ya satu, ibu sifatnya 4 unsur alam. Ya bumi kan terdapat 4 unsur alam, ya kan. Makanya kan hong wilaheng, artinya hong itu suwung, wilaheng itu menyatukan kelima anarsi semesta. Di dalam kesuwungan kita menyatukan alam semesta, maka kita tahu akan kebenaran hidup, kerahasiaan kehidupan ini yang sebenarnya, mengetahui kesejatian kehidupan ini. Nah, hal-hal pendidikan seperti ini apakah diketahui oleh masyarakat secara umum? Apakah diterima? Dan itu juga nggak akan diterima. Berarti kalau bila wong menerima aja belum tentu nguri atau istilahnya menjalani. Itu yang sudah tahu loh. Okay. Misalnya sudah paham, itu aja kalah karo karsa. Iya kan, ngopong kan. Kalah karo ndablek ini, ya kan. Makanya kan untuk menjalankan ini semua itu harus didasari dari niat yang benar-benar kita menyadari bahwa kehidupan ini kita diberikan cinta kasih oleh alam semesta, dan ketika kita diberikan cinta kasih oleh alam semesta ini, apa yang kita berikan ya kita harus memberikan cinta kasih juga. Tetapi ketika kita memberikan kehancuran ya alam yang akan memberikan. Makanya kan hukum imbal balik itu apa yang kita berikan, alam itu akan memberikan apa yang kita berikan, gitu kan. Itu pantulan dari perbuatan diri kita sendiri. Makanya kalau dunia ini ya wajar kalau terjadi bencana, terjadi fenomena yang mungkin nggak diduga-duga, itu karena ya ulahnya manusia sendiri, perbuatan manusia sendiri. Mas Tinus, berarti dari penjelasan panjenengan tentang Adam dan Hawa itu tadi, berarti manusia pertama itu siapa, Mas? Kalau di pewayangan itu Hanoman, Hono manungso. Hanoman, Hono Maka- manungso. Maka kehidupan manusia itu berevolusi secara fisik, terjadi perubahan bentuk. Dan jenengan kan lihat pemain bola 100 tahun yang lalu dengan sekarang kan beda fisiknya. Dari face-nya itu baru 100 tahun. Bagaimana yang jutaan tahun? Itu bayangkan. Ya kan? Hanoman, Hono, ada, Man, manungso. Disimbolkan putih karena masih polos, suci, belum tercampuri oleh dosa dan perbuatan yang buruk. Dan berwajah kera, artinya berbadan manusia, berwajah kera, yaitu kan purba. Berarti betul. Iya, manusia purba. Manusia itu dari Purba. kera maksudnya. Manusia purba, iya. Manusia berbadan kera karena berevolusi. Unsur monyet beda lagi. Genetikanya lain, gitu loh. Karena mereka ada kesamaan ras. Ini masuk ras hewan, ini masuk ras manusia. Karena kenapa diberikan kesempurnaan? Memang bumi ini harus diturunkan seorang khalifah. Betul. Makanya kan Hanoman itu kan putra dari Dewi Anjani dan menikah dengan Batara Bayu. Bayu kan oksigen, simbol dari oksigen. Iya, betul. Dewi Anjani itu tanah subur. Nah, Anjani anaknya Siwa, artinya ledakan magma turun ke permukaan bumi memberikan kesuburan, artinya itu lahirlah Anjani, disimbolisasi. Dewi Anjani menikah dengan Batara Bayu O2. Nah, antara
tanah subur dan terkontaminasi dengan oksigen, maka terciptalah Hanuman. Nah, Hanuman ini kan suatu genetika yang dulunya itu dari hewani, ya kan Mas. Terjadi timbunan tanah ini kan menghasilkan, akhirnya tanah ini terdapat kandungan makhluk-makhluk sebelumnya, akhirnya tercipta manusia yang awalnya dari hewan. Makanya kan leluhur kita di dalam pewayangan itu disimbolkan sifat hewan. Di dalam gunungan itu ada macan, ular, kera, banteng. Bahwa di dalam tubuh kita itu ada unsur hewani. Nah, dari unsur hewan ini bagaimana kita menatanya, ya kita harus ada keseimbangan dari unsur Tuhan itu, angkoso. Makanya gunungan ini, karena gunungan itu kan gambarnya kayak wit, karena makhluk yang paling terbanyak adalah pohon.